Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'alad dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi kita kesehatan dan kesempatan. Juga kepadanya kita mohon pertolongan untuk urusan agama dan dunia. Salawat beriring salam tentu tercurahkan rahmat dan kesejahteraan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita sampai akhir Ramadan, mudah-mudahan terus akan melakukan tausiah ataupun ceramah dengan ustaz-ustaz kondang kita. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan sampai habis Ramadan nanti dan selanjutnya sampai umur kita berakhir atau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan diisi oleh Bapak Ustadz kita yang bernama Bapak Ustadz Ilham Ramdhani, SPDI dan MPD. Ya gitu Pak ya, betul? Alhamdulillah, beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Barangkali sebagai pengantar itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dapat mendengarkan dan mengambil hikmahnya daripada apa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz kita. Kepada beliau dengan segala hormat kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'd. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada subuh yang mubarakah ini Allah masih memberikan segala bentuk nikmat-Nya kepada kita semua. Nikmat yang paling penting, nikmat yang paling tinggi, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Kenapa nikmat iman dan nikmat Islam ini yang paling penting? Karena tidak ada gunanya sehat kalau tidak ada iman. Tidak ada gunanya sehat kalau tidak ada Islam. Betapa banyak orang di luar sana yang badannya sehat, kekar, bugar, tapi ketika panggilan Allah tidak didatangi. Kenapa? Karena tidak tersentuh hatinya dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Tak ada juga gunanya nikmat harta kalau tidak ada iman dan Islam. Karena banyak di luar sana orang yang memiliki harta banyak yang tidak digunakan untuk jalan Allah. Tidak ada gunanya pangkat dan jabatan kalau tidak ada nikmat iman dan Islam. Karena betapa banyak orang yang berpangkat tinggi, baik itu di masyarakat maupun di tempat kerjanya, tapi tidak digunakan untuk kegiatan-kegiatan keumatan, untuk pemimpin kita. Tidak ada juga gunanya rupa yang indah, yang cantik menawan kalau tidak ada nikmat iman dan tidak Islam. Karena yang Allah nilai bukan rupanya. Yang Allah nilai tidaklah hartanya. Yang Allah nilai bukan juga pangkat dan jabatannya. Tapi yang Allah nilai adalah nikmat. Yang Allah nilai adalah hatinya. Inna akramakum innallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Allah tidak melihat apa-apa itu semuanya, tapi yang Allah lihat adalah
hatinya. Bapak Ibu dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak terasa Ramadan kali ini kita sudah sampai ke hari atau puasa yang ke-23 ya Pak ya. Ke-23. Alhamdulillah, ini salah satu bentuk kesyukuran kita yang harus kita syukuri pada Allah Subhanahu wa taala. Tak masih teringat di kepala kita, masih terngiang-ngiang di dalam benak kita ketika kita berada di bulan Rajab dan Sya'ban. Kita sering melantunkan doa. Apa doanya Bapak? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah umur kami, berkahilah hidup kami ketika kami berada di bulan Rajab, ketika kami berada di bulan Sya'ban. Ternyata selama ini Allah tanpa kita sadari mengabulkan semua doa-doa kita. Kita nih ngapa nih Allah nih? Gak dikabulkannya doa-doa kita. Tanpa kita sadari nikmat yang inilah yang selalu Allah kabulkan. Diberkahi umur kita di bulan Rajab, diberkahi umur kita di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Awal Ramadan, pertengahan Ramadan, dan sekarang sudah di penghujung Ramadan. Kalau pertama dan kedua itu katanya adalah waktu masih bisa bersantai-santai. Tapi di 10 malam terakhir ini disebut adalah waktunya tidak bisa bersantai-santai lagi. Kita harus kencangkan sabuk pengaman, tidur tidak lebih banyak dari sebelumnya, istirahat tidak lebih banyak daripada sebelumnya. Disinilah waktu kita untuk meraih Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan 10 keutamaan dari 10 malam terakhir ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habibullah. Semoga dengan senantiasanya kita bersolawat kepada Rasulullah, mengamalkan sunnah-sunnah yang telah diajarkannya kepada kita, insya Allah Allah akan memberikan izin kepada beliau untuk memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada kita di yaumil akhir nanti. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat yang Allah berikan tersebut, yang telah menjadi toladan bagi kita. Rasulullah adalah toladan, contoh bagi hidup kita. Kalau kita ingin bertanya siapa yang mau kita contoh di dunia ini, tidak usah jauh-jauh. Kita lihat saja di agama kita ada manusia terbaik yang telah diciptakan oleh Allah, Nabi Muhammad SAW. Ustaz, kami tidak melihat beliau, kami tidak berjumpa dengan beliau. Bagaimana kami meneladani beliau? Dengan cara mempelajari agama Islam. Nabi Muhammad itu seperti apa? Khuluquhu Quran. Akhlaknya Al-Quran. Pelajari Al-Quran. Insya Allah kalau kita mempelajari Al-Quran, kita akan bisa mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati pengurus Masjid Al-Muttaqin, kemudian ada panitia Ramadan, Bapak Ibu alim ulama, tokoh masyarakat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dihimbau nama, semua kita semoga dalam senantiasa lindungan Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Izin sedikit saya ini kunjungan pertama saya Bapak Ibu ya. Jadi agak-agak sedikit apa namanya nih ya, gemetar. Sebenarnya kalau lingkungan ini sangat akrab sama saya gitu Pak. Karena saya SD di SD berapa sekarang namanya ya? SD 12 dulu depan kuburan. Sekarang sudah jadi SD 85. Jadi guru-guru saya itu yang tinggal di komplek guru dulu. Sekarang pun yang masih ada, tapi sekarang alamat tinggal di Umbansari. Izin untuk menyampaikan sedikit pesan-pesan Allah, firman-firman Allah, sabda-sabda Rasulullah, yang mudah-mudahan jika ini merupakan kebenaran, itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika terdapat kesalahan, itu merupakan kelalaian saya pribadi. Dengan tema motivasi Al-Quran, dan mungkin nanti sedikit kita akan mengkaji kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khusus kalamnya kalam yang mulia diturunkan kepada Nabi yang paling mulia. Makanya kita sering ala asyrafil anbiya, para nabi-nabi yang paling mulia. Kan kalau kita mau doa, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya, nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khusus Al-Quran ini diturunkan kepada beliau saja. Tapi kitab-kitab Allah tidak hanya Al-Quran. Ada kitab Allah yang bernamanya kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam. Ada Allah memiliki kitab, menurunkan kitab kepada Nabi Musa alaihi salam, namanya kitab Taurat. Ada juga kitab Allah yang bernama Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan khusus Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang paling mulia. Melalui perantara malaikat yang paling mulia. Siapa malaikatnya? Malaikat Jibril, Ruhul Kudus. Tanazzalul malaikatu warruh. Malaikat dan ruh. Siapa ruh? Malaikat Jibril. Melalui perantara malaikat Jibril diriwayatkan secara mutawatir. Karena Al-Quran ini diturunkan kepada para sahabat yang banyak. Jadi para sahabat menghafal Al-Quran dalam bentuk mushaf. Jadi Al-Quran itu dalam bentuk mushaf atau kitab. Dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Dan yang tak kalah pentingnya, Al-Quran itu membacanya merupakan ibadah. Jadi ada 7 komponen dalam kitab Ulumul Quran. Makna dari Al-Quran itu, jika 7 ini ada, maka itu maknanya itu adalah Al-Quran. Apa yang pertama tadi? Kalam Allah. Yang kedua, diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga, melalui perantara malaikat Jibril. Yang keempat, diriwayatkan secara mutawatir. Yang kelima, diturunkan dalam bentuk mushaf, sudah menjadi satu mushaf. Yang keenam, start dari surah Al-Fatihah dan diakhiri oleh surah An-Nas. Dan yang terakhir, membacanya merupakan ibadah. Ini keistimewaan Al-Quran. Kalau kita baca Quran, ada pahalanya, Pak? Nggak ada. Mengamalkan ilmu yang di dalam Quran baru dikatakan pahala. Membaca komik nih, ini anak-anak ya biasanya ya. Membaca majalah, ada pahalanya? Enggak. Tapi kalau mengamalkan untuk Islam, apa yang ada dalam majalah tersebut, maka itu merupakan pahala. Tapi Al-Quran belum mengamalkannya, baru membacanya saja, itu sudah menjadi pahala. Memegang Quran saja sudah ada pahalanya. Apalagi dalam keadaan berwudu, la yamassuhu illa mutahharun. Memegangnya saja mendapatkan pahala, membacanya mendapatkan pahala, mendengarkan orang baca Quran mendapat pahala, dan mengamalkan isi dalam Al-Quran juga mendapatkan pahala. Jadi luar biasa kalau kita mengkaji lebih dalam apa sebenarnya Al-Quran ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran itu turun sebanyak 2 kali, 2 tahap. Tahap yang pertama, turunnya dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, Baitul Izzah. Itu secara sekaligus. Ya, jadi turun pertama Al-Quran itu sekaligus dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Dan turun yang kedua kalinya, yaitu dari langit dunia atau Baitul Izzah sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah sekaligus? Jawabannya tidak. Turunnya Al-Quran itu dari langit kepada Rasulullah ke bumi ini selama 22 atau 23 tahun. Berangsur-angsur, bahkan tidak berurutan. Tidak surah Al-Fatihah yang pertama sekali turun, tidak surah An-Nas yang terakhir turun. Tapi dalam sebuah riwayat mengatakan surah yang pertama turun adalah surah Al-Alaq.
Udah mau penghujung atau udah di juz 30. Kenapa Al-Quran diturunkan tidak secara berurutan dan berangsur-angsur? Karena banyak faedah, banyak manfaat di dalamnya. Salah satunya adalah meneguhkan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, turunnya Al-Quran itu menyesuaikan dengan kondisi pada saat itu. Nabi sedang beruzlah, Nabi sedang menyendiri di dalam gua Hira. Ayat yang cocok waktu itu adalah tentang Iqra. Dalam kondisi ini, ayat ini yang pantas turun. Dalam kondisi ini, ayat ini pula yang turun. Tapi kenapa setelah turun itu Al-Quran secara tidak beraturan, tapi kok jadinya sudah beraturan seperti ini? Itulah manfaat daripada menghafal Al-Quran. Para sahabat menghafal Al-Quran. Kemudian muncullah pemikiran, kalau misalnya nanti para hufaz Al-Quran ini wafat, tah karena perang tadi ditutup usia, bagaimana nanti nasib umat Islam ke depannya? Apakah akan ada yang menjadi pedoman hidup mereka? Maka dari zaman Abu Bakar, Al-Quran ini dihimpun. Yang dari pelepah kurma, dedaunan itu dihimpun. Kemudian dikumpulkan kembali di masa Umar bin Khattab. Maka nanti di masa Utsman bin Affan, Al-Quran itu menjadi satu kitab. Dan satunya sudah menyamakan semua bacaan-bacaan yang ada di sekitar Arab. Karena Bapak Ibu, Al-Quran ketika didapatin oleh satu orang, dengan orang yang lain ternyata bacanya berbeda. Yang kita kenal juga namanya dengan qiraat. Qiraat itu ada 7. Ya, jadi bacanya ada yang berbeda. Di zaman Utsman bin Affan lah Al-Quran ini dijadikan satu. Dan itu juga belum sempurna. Di masa Ali bin Abi Thalib lah menjadi lebih sempurna lagi. Kenapa? Di masa Ali bin Abi Thalib menugaskan yang namanya Abu Aswad Ad-Duali untuk memberikan kaedah-kaedah dalam Al-Quran. Dulu Al-Quran di masa Utsman belum ada syakal dan nukut. Apa itu syakal dan nukut? Baris dan titiknya belum ada. Maka akan susah membacanya kalau kita tidak mengetahui kaedah-kaedah bahasa Arab. Abu Aswad Ad-Duali lah yang memberikan kaedah-kaedah tersebut sehingga kita hari ini bisa membacanya dengan mudah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran jangan kita ragukan lagi keautentikannya. Semua yang ada di dalam Al-Quran itu pastilah informasi yang benar, pastilah informasi yang real, tidak ada kedustaan, tidak ada kebohongan di dalamnya. Dzalikal kitabula raiba fih hudal lil muttaqin. Itu atau ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi jangan kita ragukan lagi. Kalau misalnya ada informasi di Al-Quran yang kita belum mengerti, berarti yang salahnya adalah siapa? Kita. Karena kita yang belum mendalami lebih dalam isi dalam Al-Quran. Zakirnet mengatakan sekitar 70-80% sains dalam Al-Quran ini sudah dibuktikan oleh manusia. Masih ada sekitar 20 lagi yang belum dibuktikan oleh manusia. Sebagai contoh, zaman Nabi belum ada ilmu astronomi atau orang yang mengamati bulan. Tapi kita mendengar bahwasanya Nabi Muhammad SAW memiliki mukjizat dapat membelah bulan. Iqtarabis sya'ah wa syaqqal qamar. Itulah awal dari surah Al-Qamar. Bahwasanya bulan pernah dibelah oleh Nabi Muhammad. Waktu itu Nabi Muhammad sedang berjalan, kemudian orang kafir sedang memperhatikan, lalu Nabi Muhammad membelah bulan tersebut. Dikatakanlah Nabi Muhammad sedang melakukan sihir kepada mereka. Lalu orang yang berkerumun tadi bertanya kepada yang lain, apakah kalian tadi melihat bahwasanya ada bulan terbelah? Mereka juga menyaksikan. Kalau sihir berlakunya kepada orang yang dekat saja, tapi ini berlaku kepada semua orang yang memandang pada waktu itu. Jadi tidak ada keraguan lagi bahwasanya benar-benar Nabi Muhammad telah membelah bulan. Kapan itu dibuktikan? Ya sekarang ini. Sekarang inilah baru muncul ilmu tentang astronomi atau pergi ke astronot tadi. Ya, astronot
pergi ke bulan, mengamati bulan. Ternyata di bulan itu ketika dilihat melalui teropong dan sebagainya, terdapat pernah sebuah belahan. Kalau kita orang Sumbar nih pergi ke apa namanya Pak Ibu ya? Harau. Ya, jadi Harau itu seperti sebuah tempat yang dulunya bergabung, kemudian terpisah dan jalan itulah yang menjadi pemisahnya sekarang. Nah, di bulan seperti itu ada sebentuk parit-parit yang sepertinya ini adalah belahan dari pedang. Nah, jadi sains membuktikan bahwasanya Al-Quran, di dalam Al-Quran itu semuanya telah dibuktikan. Kemudian terkait susu yang ada pada hewan atau kerbau atau sapi. Apa yang dalam Al-Quran? Bahwasanya susu itu kan murni. Tapi secara ilmu biologinya dia di antara kotoran dan darah. Bagaimana bisa hewan di antara kotoran dan darah keluar susu yang jernih? Kapan dibuktikannya? Ketika sains sudah berkembang. Jadi jangan kita ragukan kembali apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Zalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahwasanya ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada kesalahan di dalamnya, dan ini menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an merupakan mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Selain dia menjadi pedoman, selain dia menjadi kitab yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, pedoman bagi umat manusia, dia merupakan mukjizat. Sebagian orang berkata, Ustaz, mukjizat Nabi Muhammad kok kurang keren ya? Nabi Musa dapat membelah lautan dengan tongkat, dapat merubah tongkat menjadi ular. Nabi Isa bisa berbicara ketika waktu bayi, bisa menyembuhkan penyakit kulit, penyakit kusta dan sebagainya. Dan dengan izin Allah dia bisa menghidupkan orang mati. Nabi Yunus bisa hidup di dalam perut ikan. Nabi Ibrahim bisa bertahan hidup, tetap hidup meskipun dia sedang di dalam bakaran api. Tapi kok Nabi kita mukjizatnya buku, mukjizatnya kitab? Jawabannya adalah semua yang dialami, mukjizat yang dimiliki oleh nabi-nabi selain Nabi Muhammad itu berlaku pada waktu itu saja. Itu hanya dilihat hanya pada orang-orang yang hidup di masa itu saja. Nabi Musa membelah lautan, yang melihat adalah orang-orang yang di sekitar situ. Nabi Isa bisa berbicara waktu kecil, yang bisa mendengar, yang bisa menyaksikan adalah orang-orang yang ada di sekitar itu. Nabi Ibrahim tidak terbakar oleh api yang sangat panas, yang bisa menyaksikan hanyalah orang-orang yang di sekitar, dan itu tidak berulang. Sekali-sekali saja. Tapi Nabi Muhammad, mukjizatnya Al-Quran, kitab, tapi pedomannya sampai akhir zaman. Pedoman sampai akhir zaman. Wafat Nabi Isa, wafat Nabi Musa, masih adakah melanjutkan mukjizatnya itu? Nggak ada. Wafat Nabi Ibrahim, tidak ada yang melanjutkan itu, langsung habis. Nabi Isa diangkat, tidak ada lagi mukjizat berikutnya kecuali Nabi di akhir zaman. Tapi kalau Nabi Muhammad, wafat Nabi Muhammad, mukjizatnya masih bisa dirasakan pada orang-orang setelah kematian atau kewafatan Nabi Muhammad. Itulah letak mukjizatnya Al-Quran. Informasi yang ada 1400 tahun yang lalu, pada hari ini kita lihat nyata buktinya. Informasi yang terdapat pada kejadian-kejadian sebelum Nabi Muhammad bisa kita pelajari di zaman-zaman sekarang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak sekali keutamaan-keutamaan yang bisa kita dapatkan jika memang kita akan mempelajari Al-Quran tersebut. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Bapak Ibu mau jadi manusia terbaik? Pastinya semua kita mau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ngasih kisi-kisinya. Kalau mau jadi manusia terbaik,
Nih, pelajari Al-Quran, pelajari kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pelajari. Dan apakah hanya dipelajari untuk diri sendiri? Tidak. Manusia terbaik bukan untuk diri sendiri, tapi manusia terbaik adalah yang bermanfaat bagi orang lain juga. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Ketika dia mempelajari Al-Quran, maka tugas berikutnya adalah mengajarkan Al-Quran ini. Bapak-bapak punya anak, ajarkan cara membaca Al-Quran kepada anaknya. Ibu-ibu ketika bapak-bapaknya pergi bekerja, ajarkan Al-Quran, Al-Fatihah, surah-surah pendek kepada anaknya. Maka kita menjadi manusia terbaik. Keutamaan yang kedua adalah Al-Quran ini nanti akan memberikan pertolongan kepada kita sebagai syafaat di hari kiamat nanti. Iqra'ul Quran, bacalah kepadamu Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, sesungguhnya dia datang nanti pada hari kiamat, syafi'an, memberikan syafaat, memberikan pertolongan, li ashabi, bagi pembacanya. Li ashab, sohib. Jadi di sini bukan hanya sekedar baca doang, tapi menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kita. Kalau sahabat itu jarang atau sering bertemu, Pak? Sering bertemu. Sahabat itu sering dibaca atau jarang dibaca? Pasti sering dibaca. Maka orang-orang yang sering membaca Al-Quran, menjadikan sahabat Al-Quran tersebut bagi dirinya dan dalam kehidupannya, maka dia nanti pada hari kiamat akan datang tuh. Al-Quran menjadi syafaat bagi para pembacanya atau ashabi. Faedah yang ketiga atau keutamaan yang ketiga adalah membaca Al-Quran ini sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, mendapatkan pahala dari membacanya saja. Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca harfan. Harfan, Pak, satu huruf. Min kitabillah, dari Al-Quran, dari kitab Allah, falahu bihi hasanah, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsaliyah, dan satu kebaikan itu akan menghasilkan 10 kebaikan yang semisalnya. Jadi membaca Al-Quran poinnya bukan per ayat, bukan per surat. Nilai plus atau pahala yang kita dapatkan, balasan upah yang kita dapatkan itu per huruf. La aqulu alif lam mim harfun. Tidak aku katakan awal surah Al-Baqarah alif lam mim itu satu huruf. Walakin alif harfun, alifnya itu satu huruf, lam itu harfun, lamnya itu satu huruf, dan mimnya juga satu huruf. Kalau di kalkulator matematika manusia, baru baca alif lam mim aja ada berapa pahala kita, Pak? 3 kebaikan yang menghasilkan, menurunkan 30 kebaikan yang semisalnya. Bapak Ibu, di bulan Ramadan ini kita dimotivasi untuk membaca Al-Quran, karena bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada bulan ini. Membaca Al-Quran pasti menjadi aktivitas yang sering kita laksanakan. Nih di awal Ramadan tuh pasti akan sering tuh. Kalau mau khatam Quran selama sebulan, selama Ramadan 1 kali, maka bacalah 1 juz per hari atau 4 lembar per setiap sholat. Ada kan Bapak Ibu dapat share kayak gitu ya Pak ya? Kalau mau baca 2 kali, mau khatam 2 kali, 8. Mau khatam 3 kali, kalau mau rutin dia continue, maka dilipat gandakan. Kenapa? Pahala dari baca Al-Quran ini per hurufnya, bukan per ayat, bukan per surat, per baris, atau per juznya, tapi pahalanya per huruf. Nah selama ini gimana Bapak Ibu? Udah malam udah masuk ke hari yang ke-23. Bisa jadi di antara kita ada yang udah khatam 1 kali, udah yang khatam 2 kali, mungkin ada yang lebih dari 2 kali. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Luar biasa pahala yang Allah berikan kepada kita, bagi kita yang membaca Al-Quran tadi. Dan terlebih lagi ini bulan Ramadan, semua aktivitas baca Quran kita, ibadah-ibadah lainnya dihitungnya berkali-kali lipat. Salat berjamaah disebutkan 25
derajat atau 27 derajat. Kalau di bulan Ramadan katanya dilipat gandakan. Lipat gandakan. Luar biasa, subhanallah. Masya Allah, Allah telah memberikan pahala yang berlipat ganda kepada kita jika kita beramal dengan serius di bulan Ramadan ini. Tamu yang datang cuma 1 bulan dalam 1 tahun. Berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Kalau bulan Ramadan bahkan disebutkan dalam Al-Quran. Tadi Ustaz kita imam membacakan dalam solatnya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kita tidak menemukan Pak bulan Muharram dalam Al-Quran. Tidak menemukan bulan-bulan lainnya di dalam Al-Quran. Kenapa Ramadan disebut dalam Al-Quran? Berarti menunjukkan sesuatu yang istimewa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja isi kandungan Al-Quran? Jika kita benar-benar membaca, memahayati, memaknai apa isi Al-Quran dan tak lupa juga menerjemahkannya, membaca terjemahannya, karena kita bukan orang Arab yang paham langsung bahasa Arab, oh ini maksudnya seperti ini. Kita baca juga terjemahannya. Dari situlah kita nanti memahami makna yang ada di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran banyak sekali topik-topik yang bisa kita jadikan pelajaran dalam hidup kita. Yang pertama, Al-Quran berisikan tentang akidah, tentang keyakinan. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat mengajarkan kita untuk mentauhidkan Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadah kepada Allah dan janganlah kamu menjadikan sekutu bagi yang lain. Dan juga beriman kepada Al-Quran, beriman kepada malaikat, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir dan sebagainya. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Makanya pada saat ini kita mengenal namanya rukun iman. Selain dalam Al-Quran dan hadis, disebutkan juga di dalam hadis. Di dalam Al-Quran disebutkan dalam hadis. Rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan iman kepada takdir. Semuanya ada di dalam Al-Quran sebagai pembelajaran bagi kita. Bahwasanya ada yang harus kita imani. Itu yang pertama, tentang akidah. Yang kedua, terkait syariah. Tata cara dan ajaran-ajaran agama kita. Di mana kita dapat bahwasanya sholat itu merupakan kewajiban bagi kita. 5 waktu dalam 1 hari. Aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan bayarlah zakat sekaligus. Sholat dan zakat di Allah syariatkan sekaligus dalam 1 kalimat ini. Kemudian puasa bagaimana? Kutiba alaikumus siyam. Telah ditetapkan kepada kamu puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana ditetapkan kepada orang-orang sebelum kita. Bahwasanya puasa ini bukan hal yang baru. Sebelum adanya Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir, puasa sudah ada. Mungkin dengan tata cara dan mekanisme yang berbeda. Kemudian terkait akhlak. Jadi Al-Quran isinya tentang akidah, kemudian syariah, kemudian ada juga akhlak. Bagaimana kita berhidup dalam dunia ini, berinteraksi dengan Allah, berinteraksi dengan sesama manusia. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanatu ila ahliha. Apa akhlak yang terdapat di sana? Bahwasanya kita harus menjadi orang yang amanah. Jadi perintah amanah itu ada di dalam Al-Quran. Fa idza hakamtum bainan nas fahkumu bil adl. Maka jika ada perselisihan antara manusia, maka selesaikan perselisihan tersebut dengan adil. Jangan mentang-mentang keluarga kita, jangan mentang-mentang tetangga kita, jangan mentang-mentang orang terdekat kita tidak adil terhadap beliau. Ya, Bapak Ibu ya. Kemudian apa lagi yang ada di dalam Al-Quran? Terkait hukum-hukum. Apa hukum melakukan ini, apa hukum melanggar ini, ada di dalam Al-Quran. Hukum membunuh ada di dalam Al-Quran. An-nan nafsa bin nafsi. Maksudnya bahwasanya jika ada terjadi suatu peristiwa pembunuhan, maka balasannya nafsa bin nafsi. Mati dengan mati, nyawa dengan nyawa. Itu hukum asal dalam Al-Quran. Terkait itu dilakukan atau dipraktikkan dalam agama, dalam negara kita, itu urusan lain. Wal anfa bil anfi.
Wal uzna bil uzni, wasina bis sini. Patah gigi pun dikaji dalam Al-Quran. Patah gigi kita, patahkan pula gigi orang tuh. Tapi itu semuanya harus dilakukan dengan cara yang bijaksana. Jadi hukum-hukumnya sudah ada di dalam Al-Quran. Bagaimana nanti kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang dilanggar? Ya, nah, tadi kait kisos. Kemudian zina, az-zaniyatu waz-zani fajlidu. Orang pezina perempuan dan pezina laki-laki, maka jilidlah dia. Asyariku wasyarikatu faqata'u. Bagi pencuri laki-laki, pencuri perempuan, maka potonglah tangannya. Itu semua ada di dalam Al-Quran hukum-hukumnya. Terkait pelaksanaan di negara kita, itu urusan lain. Nanti kita bahas di kemudian lain. Kemudian ada ilmu pengetahuan. Sebagaimana contoh tadi, bahwasanya di Al-Quran terhadap sains-sains yang bisa dibuktikan. Bahwasanya susu ada di antara kotoran dan darah, labanan khalison sa'igon lisyaribin. Bahwasanya adalah susu yang murni sa'igon lisyaribin, untuk diminum. Tak ragu kita langsung meminum susu tersebut. Oh, sekarang kan dia diolah ya Pak ya. Nggak ada orang yang jarang sekali orang yang langsung minum hasil yang keluar dari sapi tadi langsung diminum. Sekarang diolah lagi. Tapi pada dasarnya semua itu bisa dinikmati. Labanan khalison, murni dia. Ya. Kemudian tadi bukti sains bahwasanya bulan pernah dibelah oleh Nabi Muhammad. Bagaimana cara kita mengimani kalau ada ayat itu? Surah Al-Qamar tuh. Kita lihat ternyata ada orang yang bergerak di bidang sains yang membuktikan tersebut, bulan itu ada tanda-tanda pernah dibelah. Dibelahnya itu bulat, terpisah, nyatu lagi. Yang terjadi di masa Nabi Muhammad. Ada banyak sains lagi. Pertukaran siang dan malam, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar, tentang perputaran bumi dan banyak lain sebagainya. Dan yang tak kalah penting juga di dalam Al-Qur'an terdapat janji dan ancaman, wa'ad dan wa'id Allah. Bagi orang-orang yang berbuat baik pasti akan mendapatkan ganjaran yang baiklah. Dan bagi orang yang melakukan keburukan, maka ganjaran pula bagi mereka. Innalladzina kafaru, dalam surah Al-Bayyinah, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Sesungguhnya orang yang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik, tempatnya nanti di akhirat adalah neraka. Lihat berikutnya, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika humul khairul bariyah. Bagi mereka adalah surga-surga Allah. Jadi semua itu jangan kita anggap merupakan ketidakadilan Allah kepada kita. Kita udah berbuat baik nih di dunia, tapi kok masih gini-gini aja ya. Kita udah berbuat baik, bersedekah, tapi kok belum makmur-makmur juga ya. Tuh ada orang jahat kok makin kaya aja dia. Tuh ada orang melakukan keburukan kok masih aman-aman aja hidupnya. Bahwasanya keadilan Allah itu meliputi dunia dan akhirat. Tidak dapat dia balasan di dunia, yakinlah ada balasannya nanti di akhirat. Bagi orang yang melakukan kebaikan, di dunia dia merasakan kesengsaraan, diuji oleh Allah seperti kekurangan harta dan kemiskinan, maka balasannya nanti di akhirat. Begitu juga dengan orang yang melakukan keburukan, zalim dia sebagai pemimpin, melakukan tindakan-tindakan kriminal, di dunia dia tidak dihukum atau tidak dihukum dengan semestinya, maka dia nanti di akhirat akan mendapatkan balasan yang setimpal, bahkan lebih daripada itu. Ada orang melakukan pengeboman, yang mati 100 orang misalnya nih, yang mati 100 orang, yang dihukum mati 1 nyawa, sebanding kira-kira Bapak? Enggak. Logika kita aja pasti menjawab itu tidak sebanding, tapi pelakunya 1 orang. Maka keadilan Allah muncul nanti di akhirat. Yang 99 lagi dapatnya nanti di akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini juga rencana masih ada waktu Pak ya? Oh, Masya Allah. Mau mengkaji tentang salah satu kisah yang terdapat
di dalam Al-Quran, yaitu kisah Luqman Al-Hakim. Bapak Ibu pernah dengar kisah Luqman Al-Hakim ya? Jadi mungkin di saat sempit ini mungkin saya hanya sekedar sharing, mengulang kaji kita, mengingat kembali bagaimana kisah Luqman Al-Hakim ini. Bahwasanya Luqman Al-Hakim ini adalah potret yang bisa kita jadikan teladan, yang meng-highlight hubungan antara orang tua dan anak. Nah, ini parenting sekalian ya. Jadi bagaimana potret sebagusnya antara orang tua dan anak. Siapa itu Luqman Al-Hakim? Dia nama aslinya Luqman Al-Anqa ya, dan memiliki anak namanya Saran. Luqman Al-Hakim ini dianugerahkan oleh Allah hikmah. Pada dasarnya kalau secara silsilahnya atau riwayat hidupnya, dia merupakan budak, Pak. Meskipun ada beberapa kalangan mufassir mengatakan dia nabi, tapi ini bukan pendapat yang masyhur. Pendapat yang masyhur, dia adalah budak ahli ibadah yang berasal dari Habasyah atau Ethiopia, yang hidup sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan dia diberikan oleh Allah sebuah hikmah. Apa itu hikmah? Yang dilakukannya tepat, yang diucapkannya tepat, sesuai dengan maksud Allah, sesuai dengan yang dimaksudkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada satu kisah, Luqman Al-Hakim ini sedang berjalan bersama anaknya mengendarai keledai. Jadi kalau dulu di negara sana keledai ini menjadi alat transportasi, alat angkut. Ya Bapak Ibu ya, tidak angkut. Kalau kita sekarang udah canggih, udah sepeda motor, baik yang matic maupun gigi ya, yang mobil pun matic maupun gigi, dan pakai ada kopling dan sebagainya. Kalau di zaman dahulu, alat transportasi atau yang digunakan untuk jasa angkut adalah hewan, salah satunya keledai. Jadi ketika Luqman Al-Hakim ini bersama anaknya tadi mengendarai atau menunggangi keledai tersebut, yang naik adalah Luqmannya, anaknya menuntun. Jadi yang ditunggangi oleh keledai itu kan nggak besar ya Pak ya, jadi bisa menunggangi mungkin satu orang mungkin ya. Jadi ditunggangin sama Luqman Al-Hakim itu dan anaknya menuntun. Lalu orang yang ketika melihat mereka sedang lewat berbisik atau ngobrol. Apa yang disampaikannya? Sombong kali bapaknya, zolim kali bapaknya. Dia enak-enak duduk di atas keledai, sedangkan anaknya di bawah. Mendengar kata itu, ayah gimana? Yuk tukaran. Anaknya di atas keledai, ayahnya nuntun atau megang ke bawah. Melewati seorang perkumpulan orang lagi, yang orang yang berbeda. Lalu dikomentari lagi, Masya Allah, durhaka anak tuh ya. Durhaka anak nih, nggak sopan. Enak-enak aja dia di atas keledai, sedangkan ayahnya menuntun. Ayah gimana nih? Kalau gitu kita kedua naik. Naik bapak sama anaknya di keledai, melewati perkumpulan orang lagi. Astagfirullahaladzim. Zolim. Bapak dan anak itu. Keledai yang kecil ditunggangi oleh dua orang yang berat dan besar-besar. Salah pula lagi. Ayah gimana nih? Kita turun berdua. Keledainya yang digiring. Apa komentar berikutnya? Bodoh. Ada hewan sebagai tunggangan tapi tidak digunakan, betapa bodoh dan tidak terpendidiknya mereka. Kalian aja digendong, makin dikatakan bodoh. Jadi apa hikmah dari pelajaran dari kisah ini Bapak Ibu? Melakukan sesuatu itu tolak ukurnya Allah dan Rasulullah. Jangan apa yang dibilang orang merubah kita. Dibilang orang ini, tapi itu tidak menyesuai dengan Rasulullah, kita langsung berpaling. Berubah pula kita lagi, akan ada saja orang yang selalu mengomentari perbuatan baik kita. Jangankan perbuatan buruk, yang baik aja akan ada yang komentari. Bapak punya rumah, punya tetangga, bapak lagi rajin nih, bapak potonglah rumput bapak tuh. Sampai rumputnya tuh bersih, rapi. Pas udah selesai punya kita, terlihat rumput tetangga. Sekalianlah sedikit. Dibersihkanlah sedikit rumput tetangga itu. Apakah bapak yakin orang semua akan berpikiran positif terhadap bapak? Enggak.
Yang kita harapkan mungkin seperti ini. Masya Allah, baik kali ya Bapak dia dibersihkannya rumput tetangga kami. Tapi yang lain bukan gitu. Macam awak nak pandai aja berhasil rumah suram. Ya kan? Urus saja rumah sendiri. Nah, jadi akan ada saja orang yang berpandangan buruk terhadap perbuatan baik kita. Jangankan perbuatan buruk, dianggap buruk itu udah pasti itu. Perbuatan baik kita aja pasti akan ada juga beberapa yang menganggap itu suatu keburukan. Jadi tolak ukurnya bagaimana Bapak Ibu? Melakukan ini salah, itu salah di mata manusia. Jangan jadikan tolak ukurnya pandangan manusia. Jadikan tolak ukurnya adalah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cerita yang kedua dari ini terdapat di Tafsir Ibnu Katsir, bahwasanya Luqman tadi merupakan seorang budak dan tuannya meminta kepada dia untuk menyembelih 1 ekor kambing dan dia pesankan kepada Luqman, wahai Luqman, pilihkan daging atau bagian dari kambing ini yang terbaik. Lalu dipilihlah oleh Luqman itu lidah dan hati. Berikutnya disuruh potong atau sembelih kambing berikutnya. Ya Luqman, pilihlah bagian dari kambing tersebut yang terburuk. Apa yang dipilih oleh Luqman Bapak Ibu? Sama, lidah dan hati. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Bahwasanya hati dan lidah ini tergantung orangnya siapa. Kalau yang memiliki hati dan lidah itu adalah orang yang baik, insya Allah jadi kebaikan. Jika hati dan lidah ini dimiliki oleh orang yang buruk, maka akan menjadi sebuah keburukan. Dan ini salah satu tempat yang membuat kita berdosa. Lidah kita, hati kita sering hasad dan dengki. Mau lebaran, tetangga ngasih hampers, kita enggak. Mulai itu. Ya, mulai itu. Mau lebaran, tetangga ngecat rumah, kita enggak. Mau lebaran, tetangga ada aja properti yang baru, kita enggak. Muncul perasaan iri dan dengki dari lidah kita. Maka sumber penyakit hati dari kita tadi dan bersumber dari mulut-mulut kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, singkat berikutnya adalah bahwasanya Luqman Al-Hakim ini adalah kisah yang Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an. Tidak banyak, Bu, Bapak, nama-nama yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an. Sedangkan sekelas Nabi yang 25 tidak semuanya ada di dalam Al-Quran menjadi nama surat. Tapi Allah jadikan beberapa orang yang bukan Nabi untuk menjadi nama surat. Artinya apa? Bahwasanya ada keistimewaan, ada keunggulan yang akan menjadi pelajaran bagi kita yang membacanya. Siapa diantaranya? Luqman, Ali Imran, Maryam, dan lain sebagainya. Jadi nama-nama berikut menjadi pelajaran bagi kita. Apa pesan Luqman kepada anaknya? Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Dan Luqman berkata kepada anaknya, dan ini menjadi pelajaran bagi anaknya. Apa pesan Luqman kepada anaknya? La tusyrik billah. Jangan kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan pertama kita sebagai orang tua Bapak Ibu, jangan lupa untuk ingatkan anak kita untuk selalu atau tidak menyekutukan Allah, mentauhidkan Allah. Itu pesan pertama kita sebagai orang tua. Ya Bapak Ibu ya, itu yang harus kita sampaikan kepada anak kita dan ini harus rutin. Kenapa? Banyak zaman sekarang fenomena karena pernikahan lah, karena lain dan sebagainya lah, anak itu keluar dari agama Islam. Jangan nanti kita ketika dipertanggungjawabkan di akhirat, kenapa anakmu menjadi kafir? Kita tidak mengingatkan bahwasanya kita sebagai orang tua adalah mas'ulun, bertanggung jawab kepada anak-anak kita. Warrajulun ra'in ala ahli baitihi. Seorang bapak-bapak, suami adalah pemimpin dan dia akan dipertanggungjawabkan atas apa yang
dipimpinnya. Siapa yang kita pimpin? Keluarga kita, yang include di dalamnya anak dan istri. Terkait istri, kita akan memastikan dia menjadi istri yang solehah, menutup aurat dimanapun berada, kemudian melaksanakan perintah-perintah Allah. Itu tugas kita sebagai seorang suami. Untuk anak-anak kita, memastikan dia menjadi anak yang soleh. Kita didik dia. Kita udah kerja dari pagi sampai sore misalnya nih. Malam nggak ada pula waktu untuk mendidik. Sibuk pula kita dengan kegiatan pribadi kita. Atau masih disibukkan dengan kegiatan kerja kita. Kapan kita mendidik anak kita? Nah, ini menjadi pemikiran bagi kita semua. Siapkan waktu terbaik untuk selalu senantiasa mendidik anak-anak. Ibu-ibu gimana? Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zaujiha wa waladih. Dan seorang ibu, seorang suami, istri adalah pemimpin terhadap apa? Terhadap rumah suaminya dan anak-anaknya. Jadi bapak pergi dari pagi sampai sore untuk bekerja, siapa pemimpin rumah itu? Maka harus ada yang jadikan pemimpin, yaitu seorang ibu dan seorang istri. Apakah itu saja? Tidak, anak-anak yang dimiliki. Kadang anak ada yang satu, ada yang dua, ada yang banyak. Nah ini tanggung jawab nih. Maka disebutkan bahwasanya ibu atau ummi madrasatul ula. Madrasah pertama bagi seorang anak. Sebelum dia nanti sekolah di umur 6 atau 7 tahun. Sebelum dia nanti melangkah remaja. Sebelum dia nanti menjadi orang yang dewasa. Maka tugas kita harus membimbing dia. Nanti ketika dia ada sekolah, intensitas waktunya sudah berkurang. Dari jam 7 sampai jam 4 disekolahkan. Nanti sore di rumah dah capek, tidur istirahat. Kapan kita nantinya akan membimbing dan memastikan tentang kesolehan dan kesolehan anak-anak kita. Jadi ini tugas terpenting dari kita sebagai orang tua. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Kenapa ini penting disampaikan? Karena syirik itu kezoliman yang besar. Kezoliman yang besar. Dosa besar. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Kalau dia udah syirik sampai mati pula syirik, apa yang kita bisa harapkan lagi? Dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu syirkul akbar maupun juga syirkul asghar. Syirik akbar itu seperti apa? Syirik yang benar-benar nyata, di hatinya ingkari, di perbuatannya juga diingkari. Orang kafir. Syirik berikutnya adalah syirik asghar. Nyasi menyatakan Islam tapi amalan-amalannya tidak sesuai dengan kepada Allah. Yang kita kenal dengan riya. Syirik, kita beribadah, bersolat nih. Kenapa? Karena ingin dikenal soleh. Itu niat yang salah, Bapak. Kita bersedekah nih, biar dianggap orang dermawan. Itu niat yang salah. Jadikan niat kita itu tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin cukup sekian yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Insyaallah jika ada kesempatan bisa kita kaji kembali, karena wasiat atau pesan yang disampaikan Luqman dalam surat Luqman ayat 12 itu baru satu ayat yang kita bahas, masih sampai ayat 13. Kalau pesannya itu sampai ayat 19 Bapak Ibu. Ya, mungkin bisa di lain kesempatan kita bisa mengkaji lagi pesan Luqman kepada kita. Dan mungkin Bapak Ibu juga bisa sharing-sharing sendiri, mencari sendiri informasi dan referensi sebagai orang tua apa yang bisa kita lakukan untuk meneladani Luqman. Selain Luqman ada juga Nabi Ibrahim pada Ismail, potret sebagai orang tua. Kok bisa Ibrahim itu umur sekian dapat anaknya di umur sekian, tapi diperintahkan oleh untuk menyembelih anaknya langsung ikhlas. Masih kuat dia. Pasti ada keistimewaan yang ada dalam Ibrahim. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Afwan minkum wallahu mu'ti wa nahnu muta'alimun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.